Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita mau awali hari kita bersama dengan Tuhan. Kembali kita mau bersaat teduh. Kita mau datang kepada Tuhan. Laut mana surgawi yang ada saat ini, yang ini boleh membimbing kita untuk kita boleh tetap terus bersekutu dengan Tuhan di tempat kita masing-masing. Kita mau awali pagi kita hari ini. Saya mengajak kita untuk semua menyanyikan pujian Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang tersimpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Apapun yang kita alami saat ini, percaya Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan mengerti dan Dia peduli terhadap semua persoalan yang kita sedang alami. Percaya dan tetap terus nantikan akan hari yang baik dan Tuhan izinkan untuk akan kita nikmati dalam kehidupan kita. Ya Bapak Ibu Saudara, saat ini pemerintah sedang berupaya menangani COVID-19 yang menjadi permasalahan kita bersama saat ini. Dengan berbagai cara mereka lakukan untuk memutus rantai penyebaran akan virus corona supaya tidak menyebar ke seluruh Indonesia. Upaya pemerintah ialah mereka mengadakan PSBB di berbagai tempat dan juga melarang untuk setiap masyarakat Indonesia untuk mudik di bulan-bulan ini terlebih dahulu sebelum masalah ini boleh berakhir. Pemerintah juga menyediakan fasilitas-fasilitas yang begitu memadai di berbagai tempat yang menjadi pusat terbesar untuk COVID-19 ini merajalela. Itulah yang dilakukan pemerintah tanpa ada dukungan
kerjasama dari setiap masyarakat Indonesia, apa yang jadi program pemerintah ini tentunya tidak akan terlaksana. Oleh sebab itu disinilah penting untuk kerjasama, kesatuan, saling menopang, saling mendukung. Itulah yang sedang dibutuhkan saat ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang saling menopang. Mari kita buka Alkitab kita dalam Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan bacakan buat kita semua. Keluaran pasal 17 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Hur dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Di situ ayat yang ke-13 yang saya bacakan yang terakhir tadi, Bapak Ibu Saudara. Dari sini kita melihat bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, membutuhkan satu sama lain. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Oleh sebab itu Allah menciptakan seorang penolong bagi Adam supaya bisa mengelola, mengusahakan bumi yang telah diciptakan oleh Tuhan. Satu orang tidak mungkin dapat menyelesaikan amanat ini. Oleh sebab itu diperlukan dukungan. Maka daripada itu Allah mengirim penolong untuk Adam sehingga boleh membantu mengelola hasil bumi yang ada yang Tuhan ciptakan untuk dikelola oleh mereka. Dari sini kita melihat bahwa manusia adalah makhluk sosial, saling membutuhkan, saling berketergantungan antara satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, di firman Tuhan yang kita baca saat ini, kemenangan yang diraih oleh Israel pada waktu berperang melawan orang Amalek, ini adalah peperangan yang pertama kali dilakukan oleh orang Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. 2 bulan mereka keluar dari tanah Mesir dan sampai di Rafidim. Di situ mereka diserang oleh orang Amalek. Orang Amalek ini adalah keturunan daripada Esau. Ini yang menyerang orang Israel. Kenapa orang Amalek menyerang secara tiba-tiba orang Israel? Satu tujuannya, pertama, karena mereka takut tempat wilayah mereka diduduki oleh Israel atau direbut. Yang kedua, mereka ingin merampasi orang Israel dengan kekayaan yang mereka punya, yang mereka bawa dari Mesir ketika mereka keluar pada waktu itu. Itulah yang membuat alasan kenapa orang Amalek menyerang orang Israel. Lalu di sini juga disebutkan pertama kali tokoh Yosua memimpin bangsa Israel untuk melawan orang Amalek sehingga mereka boleh berperang dan mengalahkan orang Amalek dengan kekuatan yang diperoleh oleh mereka lewat dukungan daripada Yosua, Hur yang adalah suami daripada Miriam dan Harun. Mereka bertiga inilah yang menopang lewat doa ketika mereka berada di atas bukit. Disitulah ketika Musa mengangkat tangannya, maka kuatlah orang Israel berperang melawan orang Amalek. Tapi ketika Musa menurunkan tangannya, maka kuatlah orang Amalek sehingga mengalahkan orang Israel. Melihat peristiwa ini, akhirnya Hur dan Harun mengambil sebuah batu untuk Musa bisa duduk di tempat itu dan tetap mengangkat tangannya. Karena mengangkat tangan itu, Bapak Ibu Saudara, kalau berlama-lama kita mengangkat tangan, maka tangan ini pegal atau penat. Itu yang dialami oleh Musa. Saya pernah melakukannya dan hanya 2-3 menit saya mengangkat tangan pada waktu itu.
ketika upacara bendera itu tidak kuat Bapak Ibu Saudara. Penat, apalagi Musa mengangkat tangan seharian sampai fajar menyingsing. Di situ dikatakannya mengangkat tangannya. Tentunya tidak akan kuat. Maka disinilah perlu topangan dan dukungan daripada Hur dan Harun. Melihat hal ini, kita melihat bahwa ketika Musa mengangkat tangan, di situ tanda dia berserah kepada Tuhan. Berserah bahwa Tuhan sepenuhnya yang mampu memberikan kekuatan dan kemenangan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penting untuk kita tetap berserah kepada Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Tuhan pasti akan menolong kita kalau kita mau berserah kepadanya. Berserah dan berharap kepada Tuhan. Saling menopang, saling mendukung satu sama lain, itulah yang diperlukan untuk kita boleh hidup di dalam dunia ini. Karena kita adalah makhluk sosial, kita membutuhkan satu sama lain. Tanpa orang lain kita tidak akan kuat. Oleh sebab itu, mari kita tetap harus saling menopang, saling menguatkan satu sama lain. Orang tua mendukung anak, anak mendukung orang tua. Dalam kita bekerja juga seperti itu. Dalam kita gereja, saling mendukung pemimpin, saling mendukung siapa yang dipilih untuk mengembalakan kita. Karena itu penting, tanpa support, tanpa dukungan daripada kita tidak akan mampu. Dan saya percaya Bapak Ibu telah mengalami bagaimana kuat, tetap berdiri, dan semangat diperoleh melalui dukungan orang lain. Dan tetap pertahankan hal itu, apalagi saat ini hal yang kita tidak inginkan terjadi. Disinilah kita perlu saling menopang, saling menguatkan satu sama lain lewat doa, lewat apa yang kita bisa berikan, dan terutama mendukung pemerintah kita. Karena tanpa dukungan daripada kita, semua yang diprogramkan tidak akan pernah terjalan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan saat ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang kami baca hari ini mengingatkan kembali kepada kami untuk kami tetap terus berharap dan berserah kepada Engkau Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kami. Mujizat Tuhan masih ada untuk kami boleh alami, mengubah apa yang terjadi saat ini dalam kehidupan kami menjadi sesuatu yang baik untuk kami boleh terima dalam kehidupan kami. Tuhan, firman-Mu juga mengajarkan kami untuk saling menopang, saling mendukung satu sama lain. Biarlah melalui kerjasama kami boleh tetap hidup dikuatkan lewat orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa, peliharalah kasih persatuan ini dalam kehidupan kami Bapa. Dan kami mau tetap saling mengasihi, karena lewat kami saling mengasihi, disitulah dapat berjalan topangan, dukungan, kerjasama antara kami dengan orang lain. Kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Tuntun hidup kami, biarlah Tuhan senantiasa ada menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Yang dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.